Pernah nggak sih kepikiran satu pertanyaan besar yang bikin penasaran banget? Nah, buat nemuin jawabannya, kita tuh butuh semacam petualangan. Dan di sini, kita bakal bareng-bareng cari peta dan jalur yang paling pas buat petualangan intelektual kita. Yuk, kita mulai! Mungkin di kepala Anda ada pertanyaan kayak, kenapa ya produk ini lebih laku dari yang lain? Atau program sosial ini beneran efektif nggak sih? Nah, buat jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kita perlu milih metode penelitian. Anggap aja kayak mau naik gunung. Ada banyak jalur kan? Ada yang landai tapi jauh, ada yang curam tapi cepat. Masing-masing jalur punya pemandangan dan tantangannya sendiri. Dan yang paling penting, bakal bawa kita ke puncak yang beda. Oke, kita mulai dari jalur yang pertama ya. Coba bayangin deh, Anda itu seorang surveyor. Tugasnya apa? Memetakan wilayah yang super luas dari atas. Biar dapat gambaran utuh, Anda butuh data yang jelas, yang bisa diukur, yang presisi. Nah, inilah dia, dunia penelitian kuantitatif. Kita sebut aja jalur angka. Jadi, apa sih intinya jalur ini? Gampang, intinya adalah angka. Semua hal diubah jadi data numerik. Tujuannya ya buat ngukur, ngitung, terus dianalisis pakai statistik. Simpelnya gini, kita udah punya dugaan atau hipotesis, terus kita cari bukti pakai angka-angka buat ngetes dugaan itu bener apa enggak. Ciri-cirinya tuh khas banget, tujuannya jelas, yaitu buat menguji hipotesis atau teori. Terus datanya ya pasti angka, statistik, pokoknya yang bisa diukur. Ngambil datanya gimana? Biasanya pakai survei atau kuesioner yang jawabannya udah ditentuin. Sifatnya objektif dan terstruktur banget. Istilah kerennya deduktif. Jadi kita mulai dari sebuah ide besar, terus kita turun ke lapangan buat cari bukti angka-angkanya. Gitu. Oke, sekarang kita tinggalin dulu si surveyor dengan petanya. Mari kita pindah ke jalur yang beda banget. Kalau tadi kita jadi surveyor, sekarang kita jadi seorang penjelajah. Bayangin, seorang antropolog yang nggak cuma lihat peta, tapi bener-bener masuk ke hutan, tinggal sama penduduk lokal. Buat apa? Buat ngertiin budaya dan makna di balik kehidupan mereka. Inilah dia, jalur makna. Penelitian kualitatif ini pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi kenapa ya dan gimana ceritanya. Fokusnya itu benar-benar buat memahami sesuatu secara dalam banget. Kita pengen tahu pengalaman orang, persepsi mereka, konteksnya gimana. Jadi datanya bukan angka lagi, tapi cerita, narasi, hasil pengamatan yang kaya banget sama detail. Tujuannya di sini jelas ya, eksplorasi mendalam. Jadi data yang dikumpulin itu ya hasil transkrip wawancara panjang, atau catatan pengamatan kita di lapangan. Tekniknya pun lebih personal, lebih fleksibel, misalnya ngobrol mendalam atau focus group discussion. Nah, sifatnya ini kebalikan dari yang tadi, yaitu induktif. Artinya, kita nggak mulai dari teori, tapi kita masuk ke lapangan dengan pikiran terbuka, terus dari temuan-temuan kita, barulah kita coba bangun sebuah teori. Oke, kita udah kenalan sama si surveyor yang jago dengan angka dan petanya. Terus kita juga udah kenalan sama si penjelajah yang jago ngorek cerita. Keren kan? Tapi gimana kalau kita bisa jadi dua-duanya sekaligus? Gimana kalau kita jadi seorang detektif? Detektif itu kan gak milih-milih bukti ya. Data statistik dari forensik dipakai. Kesaksian dari saksi mata juga didengerin. Semuanya digabungin buat mecahin kasus. Nah, inilah dia, kekuatan dari metode campuran. Metode campuran atau mixed methods ini bukan asal campur aduk ya. Ini tuh kombinasi yang strategis, yang pinter. Tujuannya buat ngambil kelebihan dari dua dunia tadi. Jadi dengan pendekatan ini, kita nggak cuma bisa lihat peta besarnya aja, tapi kita juga bisa ngerti cerita dan makna di balik angka-angka di peta itu. Hasilnya, tentu aja pemahaman yang jauh lebih utuh, lebih kaya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Anggaplah Anda punya toko online dan bingung, kok rating kepuasan pelanggan turun ya? Langkah pertama, Anda pakai kuantitatif dulu. Sebar survei ke ribuan pelanggan. Dari situ Anda nemu data. Oh, ternyata 70% pelanggan nggak puas sama kecepatan pengiriman. Ini adalah apanya. Kita udah tahu masalahnya, tapi kan kita belum tahu kenapanya. Nah, langkah kedua, Anda pilih beberapa pelanggan dari yang 70% tadi, terus Anda wawancara mendalam. Dari situ baru ketahuan, oh ternyata masalahnya bukan di kurirnya, tapi karena proses packing di gudang lama. Kelihatan kan? Kuantitatif nemuin polanya, kualitatif ngejelasin sebabnya. Keren! Nah, kita udah jalan-jalan di 3 jalur tadi ya. Masing-masing punya kekuatan dan keindahannya sendiri kan? Sekarang pertanyaan paling penting, terus saya harus pilih jalur yang mana? Oke, biar nggak bingung, ayo kita jajarin ketiganya. Kita bandingin langsung head to head. Ini nih kuncinya. Sebelum Anda mutusin mau pakai jalur mana, coba deh tanya ke diri sendiri dulu.
Sebenarnya tujuan penelitian gue apa sih? Apakah Anda mau membuktikan sesuatu ke banyak orang secara umum? Atau Anda cuma pengen ngerti banget satu fenomena unik secara mendalam? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal jadi kompas, penunjuk arah ke jalur yang paling pas buat Anda. Yuk, kita bedah tabel ini bareng-bareng. Lihat nih, kalau kuantitatif, fokusnya itu buat ngetes teori. Datanya angka. Sampelnya harus besar biar hasilnya bisa berlaku buat semua orang. Kalau kualitatif beda, fokusnya buat memahami makna, datanya itu cerita atau narasi. Sampelnya kecil aja cukup, yang penting dalam. Nah, kalau metode campuran, ya dia ambil yang terbaik dari keduanya. Fokusnya kombinasi, datanya dua-duanya dipakai, hasilnya jadi paling lengkap, paling komprehensif. Jadi, pada akhirnya semua kembali ke Anda sebagai peneliti, sebagai si pencerita. Cerita seperti apa yang mau Anda sampaikan lewat penelitian Anda? Apakah sebuah cerita yang luas jangkauannya, yang bisa dibuktikan dengan angka-angka solid ke ribuan orang? Atau sebuah cerita yang dalam maknanya, kisah beberapa orang tapi diceritakan dengan sangat detail sampai menyentuh hati? Atau mungkin Anda adalah tipe detektif yang ingin menceritakan keduanya? Nah, sekarang jalur mana yang akan Anda pilih?